Dipersembahkan oleh Bang Din, bagaimana konsep transformasi dalam Islam ini bisa mendukung perubahan peradaban di dunia Iya, ini? transformasi hanyalah sebuah istilah bahasa Inggris dan kita pilih menjadi salah satu kata kunci dari tema sentral dialog Ramadan kita ini, Islam untuk transformasi bangsa, yang pada dasarnya adalah sebuah corak perubahan. Perubahan yang niscaya, yang mesti, bahkan menjadi hukum alam kehidupan. Ada yang mengambil bentuk dan jalan transformasi, form, bentuk, trans, diubah pada bentuknya. Nah, karena ini juga ya sebagai alternatif terhadap reformasi yang melakukan perubahan secara radikal, secara menyeluruh. Nah, transformasi sebagai pilihan kita ini ya sangat didukung oleh Islam, dan Islam mengajarkan transformasi itu ya, sebagai sesuatu yang bersifat gradual, bertingkat, bertahap, inkremental, sedikit demi sedikit. Walaupun ada yang membaca ya sejarah Islam, khususnya pada zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak sekedar transformasi dia reformasi dari sebuah format jahiliyah dalam bidang akidah, bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dirubah, itu reformasi menjadi masyarakat beragama, ummah di Madinah dan juga Al-Madinah sebagai bentuk dari peradaban maju. Nah, bagaimana kita sekarang pengikut Nabi Muhammad bisa melakukan transformasi dalam kehidupan kita? Kita pelajari sejarah Rasulullah SAW, dan yang kedua kita mari lakukan ya langkah-langkah dari satu, kedua, ketiga. Ya, cara lain tidak ada jawaban lain kecuali ya apa prasyarat dari perubahan transformasi itu? Kuasai ilmu, punya kuasa ekonomi, punya kekuatan penghayatan nilai-nilai, sehingga kita punya mentalitas, mindset untuk berubah. Nah, Dewan Pendidikan muncul anak-anak umat, anak-anak bangsa yang hebat. Nah, mungkin dengan 7 kebiasaan hebat dengan Dikdasmen sekarang ini gitu. Ya, itu kalau secara menyeluruh diterapkan, ya, kita bisa melakukan transformasi. Bangsa Indonesia dikenal punya nilai-nilai luhur, dipengaruhi oleh agama dan oleh nilai-nilai budaya. Gimana nilai-nilai luhur ini dikembangkan? Tapi sesuai dengan zaman. Kalau dulu kita punya daya juang yang kuat, ya, bertahan terhadap penjajahan Belanda, namun sekarang ini kita perlu switch kita alihkan, kembangkan menjadi nilai saing, daya saing, daya juang menjadi daya saing, siap bersaing, jangan ya mengalah, apalagi menjadi generasi ngalahan, bersaing ya, untuk merebut kemenangan, menjadi bangsa pemenang, menjadi bangsa juara. Nah, ini yang pada tingkat praktisnya yang harus dilakukan. Walaupun demikian ya harus disusun dalam satu strategi ya, kebudayaan, strategi peradaban. Ayahanda, berkaitan dengan strategi yang tadi Ayahanda sebutkan di akhir pembicaraan, apakah ada semacam hierarki dalam melakukan transformasi? Ada yang lebih dulu, kemudian ada yang kemudian. Iya, tadi saya sebut gradual, gradasi tingkatan. Harus ada yang dilakukan duluan. Nggak bisa kita melompat. Kalau mengaji harus mengeja dari alif sampai iya. Kalau membaca dari A sampai Z. Tapi ada kadangkala yang harus dilakukan secara bersamaan, secara simultan. Ya. Nggak bisa harus menunggu ini selesai, baru yang lain ya. Bisa bersamaan. Nah, sebagai contoh ya, penguasaan ilmu bisa menjadi prasyarat pertama dan utama. Maka belajarlah, kuasailah ilmu. Semua ilmu yang sudah berkembang dan dikembangkan oleh
orang-orang lain, umat-umat lain, bangsa-bangsa lain kita kuasai. Tapi kemudian dengan ilmu kita kuasai ekonomi. Ya, betul. Nah, maka kita punya kuasa ekonomi. Udah dua modal ini. Iya. Nah, bisa bersamaan. Ya. Nah, sampai mencari ilmu, menguasai ilmu nggak jadi-jadi, kapan kita menguasai ekonomi? Ya. Tapi kadangkala ada dasar utama harus bersama-sama. Maka solidaritas, persatuan, kesatuan, jangan terlibat dalam konflik. Kita konflik, akhirnya nggak jadi-jadi kita menguasai ilmu pengetahuan. Nggak jadi kita menguasai ilmu pengetahuan. Jadi bisa istilahnya hierarki tadi itu. Saya silakan secara gradual, secara incremental, pelan-pelan, tapi pasti slowly but sure. Perlahan-lahan, tapi mungkin sekarang nggak cukup slowly. Jangan lambat terus ya. Tidak cukup lambat-lambat. Iya. Karena kita sudah tertinggal jauh. Maka kita harus cepat mengejar ketertinggalan. Ini dia harus dirancang dan sifatnya sangat relatif ya. Harus bersama-sama kita susun strategi kebudayaan, strategi peradaban, tapi intinya untuk kita lakukan transformasi. Transformasi bukan sekedar berganti, tapi menjadi lebih baik. Islam menuntun perubahan dengan ilmu, keimanan, dan amal yang nyata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.